Indonesia itu salah satu negara yang penduduknya itu mengakui sangat religius, tapi kok korupsinya tinggi, angka kemiskinannya tinggi. Masa sih kita mau dikatakan bangsa yang religius tapi amoral? Al-Quran itu sendiri dimulai dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita semua sebagai umat beragama itu mengedepankan pengetahuan. Islam garis keras yang tiba-tiba mendakwahkan Islam itu hanya halal dan haram. Jangan pernah kamu mengambil kesimpulan dari sesuatu yang belum kamu baca secara seksama. Islam itu adalah agama yang sangat mengedepankan pentingnya akal kritis. Tapi inilah yang hilangnya dari masyarakat kita hari-hari ini. Pokoknya apa kata kiai saya, apa kata imam saya? Tunggu dulu, imam kan bukan Tuhan. Itu loh gunanya literasi, yang mengajak kita sampai kepada gimana kita mengintrospeksi diri sendiri. Selalu mempertanyakan benar nggak sih, udah benar nggak sih? Mendorong kita untuk selalu berkembang. Halo saudara-saudara semua, kembali lagi bersama saya RS Sutanto, editor Lentera App hanya di Lentera Store. Kali ini segmen Ramadan, semoga saudara-saudara semua masih kuat puasanya ya. Semoga di akhir penghujung Ramadan nanti jadi itu benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan spesial karena segmen Ramadan, kali ini Lentera mendatangi sebuah kantor Muslimah Reformis yang diimami oleh seorang perempuan ulama namanya Profesor Siti Musdah Mulia. Halo Prof. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah ya. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih. Kami senang sekali Prof sudah berkenan datang ke podcast kami yang sederhana ini. Kita akan bincang-bincang soal literasi. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu teman-teman semua soal biodata singkat dari Profesor Siti Musdah Mulia. Profesor Dr. Siti Musdah Mulia MA adalah perempuan ulama, aktivis, dan akademisi. Beliau juga perempuan pertama yang meraih doktor dalam pemikiran politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1997. Juga perempuan pertama yang dikukuhkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebagai profesor riset di bidang lektur keagamaan di Kementerian Agama pada 1999. Kemudian Prof. Musdah Mulia juga pendiri dan ketua umum ICRP atau Indonesian Conference on Religion and Peace, sebuah organisasi lintas iman sejak 1999. Itu dia teman-teman biodata singkat dari Prof. Musdah Mulia. Sebelum kita berbincang Prof mengenai literasi yang lebih spesifik, saya ingin menanyakan sebetulnya bagaimana Islam yang dianut oleh kita di Indonesia ini apakah berbeda dengan Islam yang dianut oleh negara lain, begitu Prof? Ya, terima kasih banyak. Saya juga senang sekali diajak ke podcast Lentera. Ya, semoga ini memberikan manfaat kepada banyak orang dan juga kemudian karena ini adalah Lentera ini bidangnya pengembangan literasi, juga bisa menggugah kesadaran khususnya umat Islam untuk mengembangkan literasi. Jadi kalau kita bicara tentang umat Islam di Indonesia, ya sebetulnya itu nggak jauh beda sih dengan umat-umat di negara lain ya. Cuma bedanya kalau di Mesir misalnya saya melihat umat Islam itu lebih banyak lebih banyak membaca literasi, juga kemudian saudara-saudara kita di Iran ya itu lebih banyak mengembangkan literasi karena sesungguhnya Islam itu adalah agama yang sangat mengedepankan pentingnya ya pengetahuan dan pengembangan literasi, karena Al-Quran itu sendiri dimulai dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra itu artinya bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita semua sebagai umat beragama itu mengedepankan pengetahuan. Jadi kalau kamu beragama tanpa pengetahuan yang benar, kamu bisa ya nggak tahu ya ujungnya tuh nanti agamamu itu tidak seperti yang diharapkan gitu. Agama kan untuk membangun budi pekerti yang mulia. Jadi selalu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq.
Jadi sesungguhnya saya datang ya hadir itu adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi seluruh keberagamaan kita, semua aktivitas keagamaan kita itu berujung kepada terbentuknya akhlak karimah. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sholat kita, puasa kita ya, seluruh ibadah-ibadah baik itu mahdoh dan gairu mahdoh itu berujung kepada pembentukan ya budi pekerti, akhlak mulia. Nah, ini yang tidak muncul nih dalam kebanyakan kebanyakan masyarakat kita. Jadi dalam kehidupan real dan masyarakat kita ini nggak terbentuk. Akibatnya apa? Seperti yang banyak disampaikan dalam berbagai riset ya, seperti Pew Research Center itu mengatakan Indonesia itu salah satu negara yang penduduknya itu mengakui sangat religius dirinya, tetapi kok korupsinya tinggi, ya angka kemiskinannya tinggi, angka segala-galanya yang berkaitan dengan kebobrokan moral itu kok tinggi. Nah, masa sih kita mau dikatakan bangsa yang religius tapi amoral gitu kan? Karena itu pentingnya literasi. Sekali lagi saya pikir ya Islam itu adalah agama yang sangat mengedepankan pentingnya literasi. Oke, Prof. Kalau misalnya tadi juga sudah disebutkan ya sebagai agama mayoritas di Indonesia itu sebetulnya bagaimana Islam berrelasi dengan agama lain, keberagaman budaya, keberagaman agama di Indonesia sendiri, Prof. Kalau kita kembali ya ke sejarah, karena kalau kita melihat sejarah, memang sih Islam pertama di Indonesia itu kan muncul abad-abad, ada yang mengatakan abad ke-8, ada yang mengatakan abad ke-13, tapi kita tidak memperbincangkan masuknya kapan ya. Tetapi yang pasti Islam datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Dan banyak orang mengatakan ya kan Islamnya Indonesia itu Islam pedagang karena dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Tapi kan tidak seperti itu dalam perkembangannya. Mungkin ya pertamanya itu dibawa oleh para pedagang, tapi mereka juga bukan hanya concern pada perdagangannya, tapi juga concern pada pengembangan literasinya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana Islam itu dikembangkan katakanlah di Jawa ya, dengan jadi banyak kisah yang bercerita tentang bagaimana para ulama kita dahulu seperti para wali ya, itu dalam mengembangkan Islam itu tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan pedang, tetapi menggunakan dialog dan bahkan menggunakan wacana lokal, media lokal seperti wayang, budaya lokal kan. Jadi bagaimana Sunan Kalijogo ya, wali yang sangat terkenal itu mengembangkan Islam di Jawa itu dengan menggunakan media wayang. Ya, bahkan ada yang namanya Sunan Muria di daerah Jawa Tengah juga. Itu bahkan karena masyarakat waktu itu mayoritas beragama Hindu, lalu dia mendakwahkan ya di dalam pengembangan Islam itu jangan makan sapi karena itu kan binatang sakral ya bagi umat Hindu. Jadi untuk menghormati agama lokal yang ada waktu itu sampai mengatakan nggak perlu makan sapi ya, tetapi yang kita makan apa? Kerbau. Jadi kalau kita ke daerah-daerah Pati dan seterusnya itu kan dari Jawa Tengah pada umumnya itu kan banyak orang yang tidak makan sapi hanya karena untuk menghormati agama lain gitu kan. Ini loh segitu toleransinya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa apa yang bergeser dari keislaman kita hari-hari ini ya, yang dimana toleransi itu kok mengalami degradasi, mengalami reduksi gitu ya. Karena kalau kita melihat para wali kita, mulai wali itu yang tercatat itu dari 9, tapi sebenarnya lebih dari itu ya. Para wali itu wali kayak Sunan Kalijogo, Sunan Muria, ya Sunan Demak ya, Sunan Kudus, itu semua juga menggunakan kearifan lokal, ya budaya lokal. Jadi mereka tidak frontal dengan mengharamkan budaya lokal untuk mengembangkan Islam. Itulah sebabnya kenapa Islam lebih berkembang dan diterima luas secara mayoritas di Indonesia ketimbang agama-agama sebelumnya. Padahal sebelumnya kan sudah ada Hindu, Buddha, bahkan Kristen ya kan. Tapi Islam yang belakangan datang justru lebih lebih diterima ya oleh masyarakat karena pendekatan-pendekatan budaya, menggunakan kearifan lokal dan tidak mengedepankan semata-mata pendekatan fikih. Jadi nggak halal haram gitu kan, gitu. Jadi mereka, saya melihat ya para wali itu kenapa berhasil ya karena pendekatannya yang sangat luas dan sangat mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dengan menghargai ya kebudayaan lokal dan kearifan lokal. Nah, iya.
tadi juga disebut bagaimana Prof sudah menyebut ya beberapa ada pergeseran, semacam pergeseran begitu ya di kalangan Muslim sendiri. Nah, apakah Prof melihat dalam dekade-dekade terakhir ini juga pergeseran soal beragama itu sejauh apa sih Prof? Ya, saya mencatat bahwa boleh dikata pengerasan ya, pengerasan sikap beragama. Jadi tadinya itu lembut, tiba-tiba kok jadi keras gitu, bahkan ada kesan sangar gitu ya. Itu setelah munculnya kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok transnasional. Jadi kalau kita melihat bahwa kelompok-kelompok transnasional ini adalah pengaruh dari Wahabi di Saudi Arabia, pengaruh Ikhwanul Muslimin dari Mesir, dan kelompok-kelompok yang yang sedang berkembang di daerah Afghanistan ya dan sebagainya itu. Jadi itu mereka datang ke Indonesia, makanya kita sebut dengan pengaruh Islam transnasional, itu datang dari luar, ideologi-ideologi itu datang, lalu di Indonesia muncul dalam beberapa organisasi yang saya nggak perlu sebutkan namanya. Tiba-tiba kita melihat Islam yang kita menyebutnya Islam garis keras ya. Kalau kita menyebutnya Islam yang radikal nanti banyak yang tersinggung, atau Islam yang pro teroris nanti banyak yang tersinggung. Kita bilang saja Islam garis keras yang tiba-tiba mendakwakan Islam itu hanya halal dan haram. Jadi kalau tidak sesuai dengan pendapat mereka, itu semuanya boleh dieksekusi. Nah, ini kan bahaya. Sementara kita bicara agama itu bicara tentang interpretasi. Jadi nggak ada tuh agama yang hanya ada satu interpretasi atau interpretasi tunggal, nggak ada. Jadi kalau kamu mempelajari agama-agama, semua agama itu membawa kepada keberagaman interpretasi. Nah, karena itu sebagai penganut agama kita mesti lebih bijak ya. Oh, boleh interpretasi, sepanjang interpretasi yang dikembangkan itu tidak menyalahi hukum sebuah negara. Misalnya kita ya di Indonesia, ya nggak boleh dong ada interpretasi yang menyalahi konstitusi. Misalnya ada interpretasi yang menyalahi undang-undang lalu lintas. Wah, kamu boleh sholat di tengah jalan raya. Waduh, nggak boleh kayak gitu dong. Jadi tetap kita harus menghargai bagaimana sebuah negara itu mengembangkan, karena kita kan hidup di Indonesia. Masa kita mau menggunakan budaya Arab di sini? Ya enggak dong. Atau kita sedang berada di Indonesia lalu kita mau mengembangkan budaya Amerika? Ya enggak juga gitu. Jadi tetap kita harus menghargai budaya Indonesia yang kita sendiri punya konstitusi. Negara ini dibangun oleh para the founding fathers and mothers kita, para leluhur bangsa ini. Kita hargai dong mereka. Karena itu agama yang kita kembangkan juga agama yang sesuai. Karena misalnya ya, negara kita, para leluhur kita sudah menggariskan pedomannya itu adalah pakai Pancasila. Pancasila itu sangat Islami loh. Bayangkan ya, dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam semua. Ya, jadi semuanya tuh jangan asal kamu bertindak aja, perhatikan nilai-nilai spiritualnya apa. Terus yang kedua, sila kedua kemanusiaan. Nah, ini kan tidak bertentangan dengan Islam. Ya, yang ketiga sila demokrasi. Demokrasi itu apa? Memperhatikan kepentingan semua kelompok. Nggak boleh ada yang mengalami diskriminasi hanya karena dia minoritas. Nah, itu kan yang keempat itu adalah musyawarah. Nah, kan Islami banget. Apalagi yang kelima, keadilan sosial. Nah, Islam kan adalah agama yang paling mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Untuk siapa? Untuk semua. Karena itu dalam Islam nggak boleh ada orang yang dipersekusi, mengalami diskriminasi atau mengalami kekerasan hanya dia berbeda agama, hanya karena dia berbeda suku, ya, berbeda kebudayaan dan sebagainya. Itulah hebatnya Islam ya. Karena itu kalau kita kembali kepada Islam, mari deh kita mengambil prinsip-prinsip ajaran yang substansial. Jadi jangan mengedepankan ajaran-ajaran yang itu hanyalah interpretasi begitu. Nah, kalau misalnya tadi dibilang yang awalnya Islam ini datang ke Indonesia begitu dengan luwesnya, dengan beradaptasi dengan lokal, kemudian ada bahasa Islam garis keras, apakah itu juga pengaruh minimnya literasi? Sangat. Dan bagaimana sebetulnya Islam memandang literasi itu sendiri? Nah, saya pikir ya boleh saja kan, namanya kita berada dalam situasi global. Semua pengaruh boleh datang dari mana aja. Kita nggak bisa mengatakan, oh kelompok ini nggak boleh masuk ke Indonesia. Ya nggak bisa juga kali ya. Jadi dalam situasi global di mana dunia ini menjadi sempit, apalagi dengan perkembangan teknologi digital. Kita kan nggak bisa melarang orang mengakses internet ya, semarah apapun kita ya tetap aja gitu. Nah, sekarang dibutuhkan kebijakan
nurani kita dengan berdasarkan kepada kemampuan literasi. Nah, karena itu kita mesti banyak membaca. Oh, Islam itu ya meskipun ada orang yang datang mempropagandakan, oh Islam itu begini begitu. Tunggu dulu. Kita mesti punya pandangan yang kuat mengenai apa sih sebenarnya Islam. Jadi kita kembali membaca. Nah, ini saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, terutama kepada mahasiswa saya, jangan pernah kamu mengambil kesimpulan dari sesuatu yang belum kamu baca secara seksama. Karena itu berbahaya sekali loh. Begitu baru lihat TikTok 8 detik, terus kita menyimpulkan, tunggu betul, dulu, betul. Baca dulu. Jadi kamu mesti googling lagi. Ini orang ini siapa yang bicara, latar belakangnya apa, motivasinya apa, sehari-harinya ngapain gitu kan. Kita juga mesti tahu dong track record seseorang. Ini yang pentingnya. Berarti? Iya harus, karena literasi itu mengajarkan orang berpikir kritis. Intinya di situ. Nah dengan berpikir kritis, kamu tidak langsung menghakimi, nggak langsung menjudge gitu. Ini sesat, ini benar. Tunggu dulu. Jadi kamu sabar dulu, tahan dulu. Jadi kamu pelajari lagi. Islam itu ya luar biasa karena dalam banyak ayat kita diajarkan afala ta'qilun, kemana akal kritismu, ya afala tatadabbarun, sudah kamu melakukan penyelidikan yang dalam, ya afala tanzurun, udah kamu meneliti dan meneliti lagi kebenarannya. Jadi kita tuh disuruh selalu menggunakan akal kritis kita. Karena itu saya pikir ya Islam itu adalah agama yang sangat mengedepankan pentingnya akal kritis. Tapi inilah yang hilangnya dari masyarakat kita hari-hari ini gitu. Orang kenapa nggak menggunakan akal kritis? Pokoknya apa kata kiai saya, apa kata imam saya? Tunggu dulu, imam kan bukan Tuhan. Bagaimanapun juga dia tetap manusia biasa yang bisa jadi salah gitu. Jadi jangan pernah mensakralkan ya. Nabi aja merasa selalu mengatakan Nabi selalu meminta supaya kamu tuh berpikir lagi ya. Segitunya loh, padahal ya kita sudah mengetahui bahwa Nabi itu kan maksum, artinya kan dijamin untuk tidak berbuat dosa, dijamin tidak salah. Ya, tetapi itu kan Nabi kan, yang lain tunggu dulu, kita mesti berpikir benar nggak sih yang disampaikan. Nah, seharusnya umat Islam itu mengedepankan akal kritis di dalam dia beragama. Dan saya menonton podcast Prof ya di tempat-tempat lain, Prof juga meluaskan pemaknaan soal literasi itu sendiri yang nggak cuma sekedar membaca. Baca. Betul. Nggak selalu memahami kayak gitu. Itu gimana Prof? Iya, peluasan literasi itu bukan sekedar membaca, tapi kalau kalian mengetahui yang istilahnya taksonomi Bloom, ya itu kan ada 6 hierarki level intelektualitas manusia. Jadi kita itu hanya baru pada level pertama loh, yaitu hanya mengetahui, membaca dan menghafal. Nah, kita belum sampai ke level yang kedua, understanding, memahami. Kamu paham nggak apa yang kamu baca? Terus yang ketiga, mengimplementasikan. Jadi kalau kamu sudah baca, udah kamu implementasikan nggak dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, setelah itu baru menganalisis. Nah, pentingnya kita menganalisis, termasuk analisis filsafat. Bener nggak sampai kita cari akarnya, ini kemana nih ajaran ini gitu kan. Lalu kemudian mengevaluasi, lalu creation, menciptakan apa, akhirnya kesimpulannya apa dong gitu. Nah kita belum sampai ke sana karena kita itu menghafal aja udah puas gitu kan. Nggak cukup dengan hanya menghafal, nggak cukup hanya dengan membaca dan mengetahui, tapi lebih jauh lagi, paling tidak semuanya kita harus understanding ya, memahami dengan benar ini apa maknanya. Jadi kalau kamu sholat ya bukan hanya sekedar melaksanakan ritual, tapi sholatmu itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sholatmu itu adalah satu hal yang bisa mencegah kamu dari melakukan hal-hal yang mungkar, ya hal-hal yang keji dan tak terpuji gitu. Nah pertanyaannya, apakah sholat kita ini sudah benar? Jadi kan kita mesti bertanya kepada diri kita sendiri. Ya kita melakukan introspeksi, evaluasi, itu loh gunanya literasi. Yang mengajak kita sampai kepada bagaimana kita mengintrospeksi diri sendiri. Kemudian literasi juga mengajak kepada kita untuk selalu mempertanyakan benar nggak sih, ini udah benar nggak sih. Jadi selalu kita bertanya dan mencari tahu ya, sehingga pada akhirnya literasi itu menggugah kita untuk selalu mendorong kita melakukan upaya-upaya transformasi, peningkatan kualitas diri ya, kualitas iman, kualitas Islam dan kualitas ihsan gitu. Jadi literasi itu benar-benar kalau saya kata kunci yang membuat kita menjadi seorang muslim yang
aktif, dinamis, yang bukan hanya berpikir positif tapi juga berpikir konstruktif dan progresif dan juga produktif jadinya. Karena bagaimanapun juga ya umat Islam itu harus menjadi umat yang ya'lu ala yu'la alaihi, istilahnya itu dalam banyak fikih ya. Itu artinya apa? Umat Islam yang selalu produktif, yang menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sebab apa? Karena pada akhirnya kalau kita mempelajari semua ajaran agama itu kita sampai kepada satu kesimpulan ya, seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Nah, itu kan jadinya kan bagaimana nih kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, itu kan membutuhkan apa ya? Membutuhkan literasi. Literasi itu gunanya adalah mendorong kita untuk selalu berkembang ke arah, bertransformasi ke arah yang lebih baik gitu. Berarti problem kita tuh mendasar banget. Sangat. Dan bahkan soal membacanya saja masih masalah, boro-boro memahami gitu. Betul. Apalagi mengimplementasikan. Maka itu mungkin problemnya tadi Prof juga sebut, misalnya saya sebetulnya membayangkan Prof, kita kan mayoritas Muslim gitu ya. Tapi kok kota kita kotor gitu. Tapi kok indeks korupsi kita naik tinggi gitu, angka kemiskinan juga tinggi. Barangkali kalau misalnya dia diimplementasikan begitu, ya betul, indeksnya bakalan turun, kota kita bersih. Itu ya betul. Caranya gimana Prof? Ya caranya ya kita memahami Islam itu sebagai agama yang fungsional dalam diri kita. Islam itu adalah sebuah pedoman bagaimana kamu hidup dengan benar. Hidup dengan benar artinya kamu tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kedamaian orang lain, hal-hal yang merusak dirimu sendiri, ya, hal-hal yang mengeksploitasi lingkungan, bisa nggak seperti itu? Kalau kita semuanya hidup seperti itu, seperti yang dinyatakan di dalam visi penciptaan manusia, karena kalau kita punya literasi yang kuat, kita pasti akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan tuh nggak sia-sia menciptakan kita sebagai manusia. Pasti ada visi yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau di dalam Islam, dalam kajian saya melihat bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa visi penciptaan manusia itu adalah bahwa kita semua nih manusia, nggak laki nggak perempuan ya, kaya dan miskin sama aja, adalah menjadi khalifah fil ard, pemimpin. Ya menjadi pemimpin, manajer. Jadi bagaimana kita memanage apa namanya dunia ini dengan segala isinya supaya menjadi lebih baik, bukannya menjadi lebih hancur gitu kan untuk generasi yang akan datang kan. Karena kan kita jangan serakah loh, bukan hanya untuk kita aja. Kita nggak tahu sampai kapan dunia ini akan ada, akan eksis ya. Berapa generasi lagi di belakang kita, masa kamu akan mewariskan dunia yang rusak kepada generasi berikutnya? Jangan dong, harus bersikap adil karena kamu kan menikmati bagaimana dunia yang nyaman, tapi usahakan juga masyarakat yang belakang itu akan menikmati seperti yang kamu nikmati gitu. Itulah sebabnya kenapa di dalam agama itu saya kira Islam sangat mengedepankan ini, apa yang disebut dengan the golden rule ya. Jadi apa itu the golden rule? Jangan perlakukan kepada orang lain apa yang kamu nggak suka orang lain memperlakukan padamu. Nah itu kan paling mendasar. Jadi kalau kan kita nggak suka diperlakukan kayak gitu, jangan lakukan itu. Dan ini yang paling fundamental ya di dalam agama, karena itu selalu ya Nabi itu mengatakan ibda binafsi, mulailah dari dirimu. Ya kita harus mulai bagaimana kita sebagai Muslim itu meningkatkan literasi kita bahwa visi penciptaan manusia itu menjadi khalifah, menjadi manajer, pemimpin, paling tidak untuk diri kita. Bagaimana kita memanage pikiran kita, mindset kita, memanage kalbu kita, kalbu itu jiwa, dan memanage syahwat kita. Ya, syahwat itu berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan seksualitas gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak mampu manage syahwatnya, kan berantakan kan hidupnya. Jadi literasi itu luar biasa loh. Dengan literasi itu kita mendapatkan pengetahuan untuk memanage. Nah dengan demikian juga melalui literasi itu kita akan paham juga tentang misi kita sebagai manusia. Kalau dalam Al-Quran itu semuanya dijelaskan. Misi kita itu nggak ada lain kecuali adalah kalau dikatakan ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak menciptakan manusia dan jin karena jin juga adalah makhluk mukallaf.
itu adalah untuk beribadah kepadaku. Nah, yang dimaksud dengan ibadah itu nggak seperti yang dipahami oleh mayoritas kita bahwa cuma sholat, puasa, gaduk, sedih gitu. Itu cuma ritual aja udah gitu. Itu juga nggak tuntas gitu loh, cuman sekedar ritualnya, tapi substansinya apa gitu. Kamu sholat untuk apa? Nah, bukan itu. Jadi ibadah itu luas sekali jangkauannya. Di situ juga ada ibadah ghairu mahda, ibadah yang di luar. Jadi selain ibadah mahda itu yang tertentu tempatnya, tertentu waktunya, misalnya haji, kamu nggak boleh ibadah haji di luar musim haji gitu kan. Nah, selain itu namanya ibadah ghairu mahda. Apa tuh ghairu mahda? Itu ibadah itu adalah segala sesuatu yang kaitannya dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, saya selalu mengartikan amar ma'ruf itu adalah upaya-upaya transformasi. Nah, sebagai manusia, kalau kita punya literasi yang kuat, kita pasti terdorong untuk selalu bertransformasi ke arah yang baik. Ya, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki finansial kita, memperbaiki lingkungan kita, ya, memperbaiki kualitas kesehatan kita. Itu kan namanya manusia ya, memang begitu gitu ya. Nggak bisa kamu diem aja tiba-tiba berharap Tuhan memperbaiki segalanya ya, nggak bisa ya. Jadi kita mesti berjuang. Ya, jadi kata-kata muslim dan muslimah itu adalah kata-kata yang mengandung arti jihad, ya, mengandung arti dinamis, mengandung arti bergerak. Jadi nggak boleh itu aktif gitu, Prof ya? Aktif, sangat bahkan bukan hanya aktif tapi juga produktif, konstruktif. Ya, luar biasa loh kata-kata Islam itu. Jadi dengan demikian sebagai khalifah kamu harus memanage. Bagaimana kamu manage dirimu, memanage keluargamu, memanage masyarakatmu, dan juga memanage alam semesta supaya menjadi lebih nyaman buat kamu kan. Bukan kamu mengeksploitasi habis-habisan, merusak dengan pertambangan, dengan apa segala macam. Lalu apa dong hasilnya untuk masyarakat kira-kira gitu. Nah, dalam konteks seperti inilah pentingnya literasi itu menyadarkan kita tentang visi kita sebagai manusia, dan tentang misi kita sebagai manusia. Seperti saya katakan tadi, misi kita itu adalah amar ma'ruf, melakukan upaya-upaya transformasi, nahi mungkar adalah upaya-upaya humanisasi. Apa tuh humanisasi? Memanusiakan sesama melalui aktivitas apa? Pendidikan, ya, edukasi, advokasi, ya, publikasi. Ini juga bagian dari publikasi, bagian dari advokasi, bagian dari edukasi, kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, inilah semua bagian dari kehadiran kita sebagai manusia, dan itu hanya bisa kita maksimalkan kalau kita punya tingkat literasi yang kuat. Berarti bisa dibilang, Prof, bisa nggak dibilang bahwa atau dimaknai bahwa ayat pertama yang turun Iqra itu adalah bukan cuma membaca tapi literasi tadi, yang mana membaca sekitar gitu. Penguatan literasi. Jadi saya sedih banget gitu kenapa itu diterjemahkan hanya dengan membaca tok gitu, sedih gitu. Padahal salah kaprah gitu, Prof. Iqra, misalnya perkuatlah literasimu untuk menjadi khalifah fil ardh, sehingga kamu mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kira-kira kayak begitu. Mestinya. Ya, tapi sayangnya ya diterjemahkan membaca aja nggak membaca. Apalagi kalau diterjemahkan secara luas kayak begitu ya. Sedih punya. Tapi memang sih di kita ya namanya beragama itu kok jauh dari aktivitas membaca ya. Padahal seharusnya dengan kita misalnya pengajian, saya tuh bisa selalu kalau di mana-mana pengajian saya bimbing, saya selalu memastikan oke, semuanya kita baca ya, misalnya minggu depan kita akan membahas surah Ar-Rahman gitu. Semua harus baca ya, bukan hanya sekedar baca teksnya, tapi tolong deh baca juga terjemahannya. Kalau punya buku tafsir, baca tafsirnya, sehingga semua kita punya pemahaman yang lebih bukan sekedar pemahaman standar ya terhadap ayat-ayat Tuhan gitu kan. Tapi di pengajian-pengajian kan nggak ada seperti itu kan, karena pengajian itu kan nggak ada kurikulumnya, nggak ada silabusnya, ya suka-sukalah. Jadi akhirnya ya ada orang pengajiannya bertahun-tahun, bahkan saya suka sedih ya, bukan berarti saya nggak suka pengajian ya, saya juga memimpin beberapa pengajian, tapi saya berharap bisa nggak sih pengajian itu menjadi sebuah media untuk peningkatan literasi umat. Padahal yang penting di situnya, Prof. Ya, kuncinya buat di situ. para ibu ya. Jadi sehingga ibu-ibu itu setelah aktif pengajian, ada ibu-ibu yang seminggu itu bisa 12 kali pengajiannya. Ya Allah. Ada yang pagi, sore. Udah gitu kalau ditanya, tadi belajar apa? Ibu, nggak tahu ya, soalnya tadi sih ya
ya seneng-seneng aja gitu. Jadi bukan menjadi semacam media edukasi. Saya berharap ya mereka kan sudah datang ke sana, bisa nggak itu lebih diformulasikan sedemikian rupa sehingga pengajian itu benar-benar menjadi semacam media untuk peningkatan literasi, karena disuruh membaca nggak bisa. Jadi benar-benar di situ diajarkan ini loh ya. Jadi nggak usah terlalu banyak ceramah. Jadi minggu ini peningkatan literasi yang berkaitan dengan akhlak. Terus yang berikutnya tentang peningkatan yang berkaitan dengan finansial. Gimana supaya mereka juga harus punya kekuatan finansial kan? Kalau enggak kan kasihan gitu ya. Mereka tidak terlepas dari kemiskinan, kebodohan. Jadi setiap minggu itu ada kurikulumnya. Jadi betul-betul pengajian itu menjadi media peningkatan literasi umat, sehingga umat kita itu semakin hari menjadi semakin mengerti, bukan hanya mengerti tentang agamanya, tapi juga mengerti bagaimana seharusnya dia beragama yang mengedepankan kemanusiaan. Nah, kalau misalnya gimana cara kita memang inisiasi sebuah kajian Islam yang progresif dan inklusif gitu? Ya seperti itu, karena ya sayangnya yang seperti ini nggak banyak ya. Ada sih beberapa, misalnya kami melakukannya di beberapa tempat, ada di kajian salam ya, barusan tadi saya datang, di kajian-kajian yang biasa di Paramadina gitu kan ya. Tapi ini yang begini biasanya itu eksklusif, nggak banyak ya, itu hanya ada di level-level masyarakat menengah ke atas gitu. Saya kepingin ini itu ditransformasikan ke lingkungan grassroots gitu ya, Prof, ya, di level grassroots ya, di tingkat kampung. Nah ini pentingnya, kami sudah pernah memulai upaya ini dengan merekrut ya pimpinan-pimpinan pemuda ya, kelompok-kelompok keagamaan pemuda ya di berbagai tempat. Jadi kita latih mereka supaya punya pemahaman keagamaan yang lebih inklusif, yang lebih progresif. Terus kami juga mengajarkan mereka supaya pengajian atau apapun namanya tempat itu menjadi edukasi untuk penguatan literasi gitu. Jadi ya agama itu nggak bisa hanya sekedar mereka mendengarkan sekedar ceramah begitu aja. Kebanyakan satu arah. Iya, sekedar monolog begitu ya. Maunya tuh agama itu didialogkan. Jadi ada buka dialog. Jadi boleh berbeda pendapat, nggak masalah. Jangan kamu tutup ya perbedaan pendapat, sehingga dengan adanya keragaman pendapat itu kan juga membuat orang berpikir, oh ya kenapa ya yang di situ kok pendapatnya seperti ini. Jadi keberagaman pendapat itu juga mengundang kita untuk berpikir lebih dalam lagi, sehingga mendorong kita untuk membaca lebih banyak lagi begitu. Iya. Kalau misalnya di kami, Prof, anak-anak muda di kalangan muda gitu ya, apalagi tadi Prof juga singgung mengenai TikTok yang 8 detik dan lain sebagainya, terus juga gempuran informasi dan lain-lain. Kalau kita misalnya ngomongin literasi sebagai daya pemahaman, itu bagaimana sebetulnya kami gini ya, yang anak-anak muda yang masih juga belum begitu paham banyak soal agama, soal literasi, tapi kita juga pengen ngebangun semacam daya literasi yang kuat supaya kita juga nggak gampang kena berita bohong, kena fitnah. Apalagi tadi misalnya 8 detik kita udah langsung dapat judge bahwa oh ini yang bener gitu, dan nggak punya daya kritisisme yang kayak gitu, Prof. Jadi gimana tuh kita supaya kita nih anak-anak muda gitu ya punya kesadaran soal itu, Prof? Ya, saya selalu kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya itu selalu bahwa kamu harus perkuat literasimu. Perkuat literasimu itu antara lain memperbanyak bacaan, karena kalau bacaan kita sangat sedikit dan sempit, pemahaman kita juga ya seputar itu saja gitu. Kalau saya lebih suka mengajak membangun ya dalam bentuk apapun, ada klub-klub baca. Jadi masing-masing orang menyampaikan. Jadi mungkin kalau baca sendiri kan bosen ya. Padahal kalau buku-buku besar, misalnya buku besar gitu yang 500-an halaman, itu kan kita bisa bagi 5 orang jadi membaca. Nah setelah itu nanti berbagi di forum. Nah kan enak tuh kita dengar pendapatnya, kita bisa bertanya, kok kamu bacanya seperti itu sih, kesimpulannya kok jadi lain gitu ya. Nah seperti ini yang nggak ada di masyarakat kita sekarang. Karena saya ingat dulu saya waktu masih
di PMI itu masih hidup ya klub-klub baca seperti itu. Jadi diskusi-diskusi ilmiah seperti itu. Sekarang kok mungkin karena orang sudah terbuai dengan TikTok ya, terbuai dengan apa gitu kan udah males gitu ya. Padahal sesuatu yang buat saya itu tetap menarik. Karena betapapun juga pada akhirnya orang harus kembali membaca, benar. Ya betapapun ya kamu kalau sekarang mengatakan saya sih membacanya melalui melalui handphone, it's okay. Yang penting kamu baca. Dan baca juga apa aja, Prof? Iya, kalau saya sih membaca apa saja karena semua pasti ada gunanya ya. Sepanjang kita betul-betul membaca dengan nalar kritis ya. Penting juga sih kalau membaca itu dengan menggunakan nalar kritis. Jadi kita selalu membaca tanya, bener gak sih gitu ya, bener gak sih? Karena kalau kita cuma membaca begitu saja tidak menanamkan nalar kritis, kita nggak paham-paham juga ya. Jadi gitu. Jadi saya tetap ya membaca itu penting. Jadi membaca itu jendela pengetahuan dan itu awal dari penguatan literasi. Ngomong-ngomong soal bacaan, terakhir saya mau minta rekomendasi bacaan Prof buat kami kalangan muda terkait literasi supaya kami juga tersadarkan gitu ya, terpapar gitu ya problem-problem kita hari ini, Prof. Baik itu agama, sosial, politik dan lain-lain, Prof. Ya, di sini bukunya. Oke. Oh, ini sudah ada. Oke. Ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit-sedikit, Prof. Ya. Jadi ini ada satu buku menarik ini, judulnya itu Kembang Peradaban. Ini adalah buku yang ditulis oleh Ruth Rodet ya. Buku aslinya itu dari bahasa Inggris ya, dan sudah diterjemahkan dengan baik oleh Mizan. Women in Islamic Biographical Collections ya. Ini dari Ibnu Sa'ad loh. Ibnu Sa'ad itu seorang penulis sejarah. Nah, kenapa penting buku ini adalah supaya masyarakat itu, terutama kalangan muda, bahwa peradaban, termasuk peradaban Islam, itu bukan hanya disumbang oleh para lelaki. Jadi perempuan juga adalah penyumbang yang sangat potensial dalam membangun peradaban. Jadi di sini dijelaskan kenapa sih dalam masyarakat Islam itu selalu ada anggapan perempuan itu nggak usah maju, perempuan itu di belakang aja. Sementara fakta sejarah, ini fakta sejarah ya diungkapkan karena si Ruth Rodet ini mengambil dari buku-buku yang otoritatif. Jadi hebatnya si Ruth Rodet ini karena pengetahuannya yang luas, dia mampu menggali pengetahuan-pengetahuan yang terpendam di dalam buku-buku yang sangat otoritatif tentang Islam, seperti Ibnu Sa'ad gitu ya, dan buku-buku yang lain. Nah di situ dia menemukan fakta bahwa istri-istri Nabi sendiri itu bukanlah perempuan yang pasif. Betul. Seorang perempuan yang mengembangkan literasi. Hafsah, kata Ruth di dalam bukunya ini, itu Hafsah adalah orang ya yang dititipkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, itu manuskrip Al-Quran. Hebat ya coba. Kenapa nggak dititipkan ke lelaki? Karena apa? Karena dia mengerti Al-Quran, dia menulis Al-Quran, dia mampu mengetahui bahwa ini sambungan ayat dengan ayat ini. Jadi karena kemampuannya di bidang literasi Al-Quran, ya seorang bernama Hafsah, jadi dia mendapatkan keistimewaan dari khalifah, katakanlah dari kepala negara, untuk menyimpan, ya itu kan manuskrip yang sangat berharga ya, itu menyimpan dan mendokumentasikan gitu. Itu kan sebuah kepercayaan yang luar biasa kepada seorang perempuan, dan kepercayaan itu nggak datang begitu aja ya, karena dia punya kemampuan bukan hanya sekedar mampu, tapi juga kemampuan untuk menganalisis dan sebagainya. Nah inilah pengakuan dan banyak lagi, mulai dari zaman Nabi sendiri, kemudian zaman-zaman seterusnya, di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, tokoh-tokoh perempuan yang tidak pernah muncul di permukaan. Kan pertanyaannya kan siapa yang menulis sejarah? Nah, biasanya kan sejarah ditulis oleh para lelaki dan biasanya menganggap tidak penting ya tokoh-tokoh perempuan. Nah ini menyadarkan kepada kita pentingnya mengikut sertakan, bahkan menjadikan perempuan itu sebagai subjek pengembangan literasi. Subjek, bukan lagi objek. Ya, bukan lagi objek. Nah ini, kalau ini kita baca dengan baik, kita mesti sadar bahwa ada hal yang salah ya dalam pengembangan peradaban Islam. Karena apa? Yang diminta untuk mengembangkan itu cuma lelaki. Kasihan kan? Jadi mestinya kan kalau dua-duanya nih, kalau misalnya kita punya 200 juta,
yang 100 juta laki-laki, 100 juta perempuan. Kalau hanya 100 juta laki-laki ini yang berkegiatan menjadi subjek pengembangan peradaban, kasihan kan yang 100 jutanya ngapain gitu. Padahal ibu itu kan madrasah pertama, Prof. Itu dia. Jadi mestinya yang perempuan 100 juta ini juga diberdayakan, juga menjadi subjek pengembangan literasi sehingga pengembangan peradaban Islam itu menjadi jauh lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Jadi akselerasinya lebih cepat gitu kan. Nah ini loh pentingnya. Terus yang kedua, yang pertama kembang peradaban. Kembang peradaban coba gitu kan, menarik sekali itu ya buku itu. Jadi mesti baca lah kalian kaum muda. Yang kedua, Prof. Kedua ini bukunya pasti semuanya pada ini kan, pada ngerti lah ini nih ya, Abdul Filali Al-Ansari ya. Jadi ini adalah sebuah buku yang menjelaskan tentang pembaruan Islam. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan pembaruan Islam? Kan banyak orang yang suka ketar-ketir ya, apa sih Islam kan nggak boleh diperbarui. Yang diperbarui itu adalah interpretasinya, tafsirnya, sehingga lebih relevan dengan zaman kita yang penuh dinamika ini. Jadi mungkin kalau di zaman nenek moyang kita nggak perlu cloning misalnya ya, tapi zaman sekarang kan cloning itu diperlukan gitu ya. Mungkin di zaman nenek moyang kita nggak perlu ada fikih lingkungan misalnya, tapi sekarang kan dengan suasananya semakin krusial dengan lingkungan, penting ada nih fikih lingkungan. Jadi diinterpretasikan kembali, dibaca ulang, dibaca sesuai dengan konteks zamannya. Itu yang disebut dengan penafsiran yang kontekstual. Nah ini penting sekali nih buku ini. Jadi baca deh apa yang diperbarui itu apanya. Jadi pembaruan Islam apanya diperbarui. Nah, dan ya dari mana kita mulai dan hendak kemana, ini menarik sekali loh buku ini. Jadi itu tuh yang akan jadi dia mengatakan pada abad ke-21 itu banyak hal yang harus kita perbarui. Ya agama kita tetap Islam, tetapi pemahaman kita tentang Islam itu penting selalu diperbaharui sesuai dengan konteks zaman, sehingga kita tidak menjadikan agama ini seperti fosil kan. Jadi kalau udah itu kan udah nggak relevan lagi, udah ditinggalkan. Nggak begitu. Kita mesti memperbarui interpretasinya gitu. Ketiga, ini saya pengen sekali nih ngajarin ini dulu disertasi saya tentang negara Islam. Tahu nggak anak-anak muda di Indonesia itu kan selalu mimpinya tuh, ayo kita mendirikan negara Islam. Kamu paham nggak sih yang namanya negara Islam itu seperti apa gitu kan? Jangan cuma negara Islam, kalau ditanya negara Islam itu apa prinsipnya, nggak tahu. Pokoknya negara Islam. Dalam banyak riwayat Rasulullah SAW itu tidak pernah menyebut negara Islam secara tekstual ya, tetapi yang selalu disebut oleh Rasul itu adalah negara dengan 3 prinsip utama, yaitu penegakan keadilan untuk semua. Ya, jadi negara Islam itu adalah negara yang paling depan ya bicara tentang keadilan. Jadi prinsip keadilan ini harus, jadi kalau ada yang menyebut negara Islam tapi di dalamnya nggak ada keadilan, terutama keadilan untuk perempuan, keadilan untuk kelompok rentan, minoritas, tunggu dulu deh, itu bukan negara Islam. Nah yang kedua, ditegakkannya prinsip kesetaraan, di mana di dalamnya itu tidak lagi ada perbudakan, nggak ada lagi perilaku diskriminatif, nggak ada lagi perilaku eksploitatif, kekerasan. Nah yang ketiga apa? Prinsip kebebasan semua manusia. Semua manusia itu pada dasarnya itu bebas, tapi apa yang disebut dengan bebas? Merdeka, ya bukan semua maunya. Bebas yang tetap ikut pada aturan-aturan Tuhan. Ya kan semakin kita mengerti aturan Tuhan, pasti kita merasa bahwa kita itu nggak bebas lah sebetulnya. Tetapi setiap orang punya hak untuk bicara, punya hak untuk memilih gitu ya. Jadi inilah yang dikembangkan oleh Islam, bahwa Islam itu adalah negara, ya kalau kamu menyebutkan itu negara Islam, adalah negara di mana semua warga negaranya mendapatkan perlakuan adil, ya, mendapatkan perlakuan yang setara, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kemerdekaannya. Artinya dia merdeka mengekspresikan opininya, merdeka, bahkan merdeka memilih agamanya. Ya loh dalam Islam. Karena itu penting buat saya ini teman-teman bisa membaca kembali, karena kan banyak tuh orang yang pikirannya tuh kalau menyebut negara Islam tuh, wah negara Saudi, belum tentu loh. Banyak kan Saudi itu bukan negara Islam, itu negara kerajaan gitu. Karena di sana nggak ada prinsip kebebasan buat semua warga gitu kan. Karena itu saya pengen sekali mengajak kita semua untuk memperkuat literasi kita ya. Karena saya ini major saya itu adalah politik Islam ya sebetulnya. Jadi saya itu menulis disertasi tentang negara Islam. Oke, baik. Itu
teman-teman. Semoga teman-teman bisa langsung cari-cari aja bukunya. Kalau misalnya teman-teman mau DM Prof juga bisa kali ya buat diskusi-diskusi mengenai buku-buku ini. Oh, gitu. boleh. Boleh ya, kalau misalnya berkesempatan gitu. Itu tadi bukunya, silakan teman-teman kulik sendiri aja. Kalau masih ada yang jual silakan beli gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng mungkin soal itu ya. Itu aja, makasih banget. Makasih Prof, juga, mudah-mudahan banyak yang tergugah ya untuk penguatan literasi, karena itu adalah kata kunci membangun peradaban Islam. Itu dia, literasi adalah kata kunci untuk membangun peradaban Islam supaya lebih baik, dan semoga kita juga anak muda punya kesempatan yang luar biasa ke depan gitu ya. Jadi jangan disia-siakan bahwa kita juga harus bisa memahami sesuatu secara baik gitu. Jadi jangan cuma tadi di sosmed ada 8 detik doang kita langsung terpicu gitu, terpantik. Soalnya udah ngerti semuanya ya. Kalau sudah ngerti karena semuanya. Itu googling lagi. Sekarang kan ada Google, baca lagi. Iya, baca jadi lagi. selalulah kedepankan pikiran kritis, nalar kritis dalam setiap apapun, termasuk dalam beragama. Itulah, itu kuncinya teman-teman semua ya, supaya nggak terjebak di dunia yang sudah kadung kaotik ini. Makasih banget. Makasih, sama-sama. Mudah-mudahan ya, itu aja sore-sore semua. Kita akan jumpa lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye.